Jadi ini uang ya, udah dari Agus ke yayasan, ke Polda, ke Kemensos, ke donatur. Itu muter-muter cuy, itu duit tuh. Jadi itu duit itu sebenarnya hak siapa aslinya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang ini hak Agus, ada yang bilang bukan, ini harusnya yayasan. Ya. Terus ada yang bilang ini Hak pemberi. donatur. Jadi sebenarnya bingung kan. Tapi kalau menurut gua sebenarnya uang itu masih ada kemelekatan daripada donatur. Iya dong. Karena kan gini nih, kayak misalnya lu nyumbang ya ke gua ya. Nyumbang ke Misalnya nyumbang ke Densu. Misalnya gua bilangnya gua mau buat pengobatan bisul. Bisul. Tiba-tiba pas lu kasih ke gua pakai nih bukan buat pengobatan bisul. Buat bisul si tetangga misalnya. Buat yang lain ya. Tapi sama bisul nih. Oke. Sesama bisul nih. Sesama bisul. Sesama bisul di ya. kuping bisulnya tapi. Di hidung ya. Anggaplah gua bantu tetangga Iya. gua. Tapi yang lu tahu kan buat gua nih. Iya, gua ngasih buat lu. Lu kecewa nggak? Kecewa lah. Gua kan mau ngobatin lu. Yang lu kecewa apanya sekarang? Karena gua kan ngebantu orang lah. Iya, tapi kan gua ngasih itu buat lu supaya sembuh. Kenapa lu kasih ke orang? Betul. Itu kan ini kan lu bantu gua. Gua kan tetap bantu orang dong. Iya. Sama-sama bantu kan. Yang lu kecewa di mananya sekarang? Kenapa tidak lu pergunakan buat lu dulu? Berarti ketidakjujurannya. Iya. Itu yang orang kecewa. Harusnya itu diselesaikan dengan sangat mudah. Nggak usah ada pelaporan polisi. Terus satu saat dia bilang, saya mau ke Surabaya, mau bikin konten di Jawa Timur. Ya saya ini perlu tempat, dia bilang gitu. Karena Novi kan nggak kenal siapa-siapa di sini kan. Akhirnya ya sudahlah, saya siapin tempat gitu. Dia sama timnya sudah jalan ya seperti biasa, dia keliling kemana, pulang malam. Ya suatu saat dia juga, aduh pengen refreshing lah gitu. Ya udahlah, kebetulan saya punya klub. Ya udah, refreshing tempat saya aja lah, santai-santai. Ya itu dia sering kesini ya. Ya ada juga lah, tapi ya nggak etis kalau saya bicarakan itu. Enggak lah, waktu itu kemana ya, ke TP. Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan. Jangan termakan dengan buaya dan rayu-rayuan ya. Ya kan, nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai satu kali. Kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar. Denny Sumargo merespon rencana Agus Salim bersama dengan tim kuasa hukumnya yang ingin mengambil langkah hukum terhadap 10.000 warga Nusa Tenggara Timur penerima bantuan donasi 1,3 miliar. Dana itu awalnya memang dikumpulkan untuk Agus yang jadi korban penyiraman air keras. Melalui instastory pribadinya, Denny Sumargo mengunggah salah satu headline berita mengenai Agus Salim yang ingin menuntut 10.000 warga Nusa Tenggara Timur. Denny Sumargo mengatakan bila benar Agus Salim melakukan hal tersebut, maka dia akan menjadi orang paling depan membela warga NTT yang menjadi korban bencana alam. Gua yang paling depan, tulis Denny Sumargo. Tidak putus sampai di situ, Denny Sumargo meminta para warga NTT untuk menyiapkan tempat paling depan untuk dirinya melawan Agus Salim. Saudaraku di NTT, siapkan tempat paling depan buat gue, ungkap Denny Sumargo. Seperti diketahui, Agus Salim diwakili pengacaranya Rizaldi Herdiawan mengatakan bakal melaporkan 10.000 warga Nusa Tenggara Timur
Rizaldi mengambil langkah hukum tersebut lantaran donasi yang diberikan kepada mereka seharusnya digunakan oleh kliennya untuk biaya berobat mata. Rizaldi juga menilai 10.000 warga di NTT penerima bantuan juga diduga terlibat tindak pencucian uang yang dilakukan Denny Sumargo bersama Yayasan Peduli Rumah Kemanusiaan. Meskipun uang 1,3 miliar tersebut dialihkan menjadi barang, tak masalah bagi Rizaldi untuk membuat laporan. Menurut Rizaldi Hendriawan, kwitansi pembelian barang cukup menjadi bukti penyalahgunaan dana yang dilakukan Denny Sumargo dan kawan-kawan.